Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gloria Cahaya Taryoran dengan NIM 2305 112044 dengan program studi D3 Teknik Komputer di mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya membawakan topik lisensi dan serial number produk IT. Mari kita masuk ke pembahasannya. Memahami lisensi produk IT dan perannya. Lisensi adalah kunci legalitas dan keamanan penggunaan produk IT. Dapat kita lihat di sini, lisensi itu bisa juga disebut sebagai sertifikat yang sudah berizin, uh, yang sudah memiliki kepemilikan. Guna lisensi ini untuk mengatur penggunaan perangkat lunak ataupun perangkat keras. Dengan adanya lisensi ini menjamin kita dalam mematuhi hukum, melindungi hak cipta, dan juga mencegah penggunaan ilegal. Mengenal jenis lisensi IT dan contoh produk nyata. Pada poin pertama yaitu lisensi properti. Di sini ada contohnya yaitu Microsoft Windows. Disebutkan bahwa lisensi properti itu adalah hak eksklusif. Nah, di mana hak eksklusif ini berarti hak khusus yang memang sudah resmi dan tidak bisa asal dipergunakan. Nah, di sini mereka membatasi atau tidak dapat memodifikasi lisensi mereka karena lisensi mereka sudah resmi dan jika ingin mendapatkannya kita harus membeli langsung dari website resmi mereka. Untuk poin yang kedua yaitu lisensi open source, yang dimana contohnya itu ada Linux. Linux ini memiliki versi dan tidak semua versi itu terbuka untuk umum. Jadi ada beberapa versi yang memang dia itu berbayar dan ada juga yang bisa digunakan untuk kebutuhan, dapat dimodifikasi atau bebas digunakan. Dan untuk poin yang ketiga yaitu lisensi berlangganan. Dapat kita lihat di sini contohnya itu Microsoft 365. Di Microsoft 365 ini sudah terdapat Microsoft Windows, Microsoft PowerPoint, dan Excel. Jadi untuk kita menggunakannya kita harus berlangganan softwarenya dulu, yang dimana memiliki periode tertentu dengan biaya berulang. Jadi setiap lisensi ini memiliki model bisnis, batasan, dan hak pengguna yang berbeda, serta biaya juga fleksibilitas yang berbeda-beda untuk kepatuhan hukumnya. Yang berikutnya itu perbedaan penting antara nomor seri dan kunci produk. Dapat kita lihat perbedaan yang dapat saya ringkas dari pengertian ini, yaitu nomor seri itu biasanya berada di perangkat kerasnya atau hardware-nya, dan kunci produk ini berada di software, yang dimana namanya juga sudah kunci produk, berarti ini adalah salah satu jalur untuk kita masuk ke sebuah layanan atau program. Jadi nomor seri dan kunci produk ini biasanya berupa kombinasi karakter alfanumerik atau perpaduan antara angka dan huruf. Dan nomor seri dan kunci produk ini adalah salah satu hal yang saling berkaitan, yang bergantung. Jika ada nomor seri berarti kunci produk juga harus ada. Mendapatkannya dapat kita lihat dari panduan berikut, dari mulai pembelian sampai nanti kita akan menerima sebuah nomor seri yang mungkin dikirim bisa melalui email atau tertera pada kemasan produk fisik. Kemudian juga kita harus memastikan pembelian lisensi itu berasal dari sumber terpercaya untuk menjamin lisensi valid dan dukungan resmi. Dan yang kelima yaitu vendor besar menyediakan lisensi volume untuk organisasi dengan penggunaan lisensi terpusat. Strategi dan alat tepat untuk efisiensi, kepatuhan, dan keamanan IT itu ada 3. Yang pertama, lakukan inventarisasi lisensi secara rutin dan terpusat untuk kontrol maksimal. Kemudian pastikan kepatuhan dengan audit lisensi dan lakukan pembaruan lisensi tepat waktu. Di sini kita harus mematuhi pembaruan karena setiap software itu pasti pernah mengalami update. Jadi kita harus mengikuti update dari pusat.
Dan yang ketiga yaitu catat dan amankan nomor seri serta kunci produk untuk kemudahan pemulihan. Di sini kita harus mengingat nomor seri dan kunci produk untuk memudahkan kita dalam mengupdate maupun memulihkan data-data yang mungkin kita butuhkan. Strategi ini membantu kita mengoptimalkan biaya, mengurangi risiko hukum, dan menjaga kelancaran operasional. Kemudian kendala-kendala umum yang biasanya terjadi atau masalah pada lisensi dan nomor seri yaitu ada pada lisensi kadaluarsa tidak valid, nomor seri hilang atau tidak cocok, kunci produk tidak diterima, konflik lisensi akibat penggunaan berlebihan. Solusi utamanya yaitu memeriksa ulang sumber pembelian atau menghubungi layanan pelanggan vendor, dan juga terapkan manajemen lisensi yang ketat. Ini gunanya untuk antisipasi masalah ini. Antisipasi masalah ini penting agar pengoperasian perangkat lunak kita tetap stabil dan tanpa adanya gangguan ataupun trouble. Risiko hukum yang biasa terjadi untuk penggunaan lisensi IT yaitu penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi resmi melanggar hukum hak cipta dan dapat menyebabkan denda besar serta teguran pidana. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita menggunakan lisensi secara resmi untuk menghindari adanya penyalahgunaan hak cipta. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Di sini dapat kita lihat pemilihan jenis lisensi yang tepat dan pengelolaan yang cermat membantu organisasi mengoptimalkan biaya sekaligus meminimalkan risiko hukum. Kepatuhan dan strategi pengelolaan lisensi menjadi bagian penting dari tata kelola IT yang profesional dan berkelanjutan. Dengan pemahaman ini, profesional teknologi dapat menjaga integritas dan keberlangsungan sistem IT organisasi. Ambil langkah sekarang, kelola lisensi dan nomor seri dengan tepat. Sekian dari pemaparan saya, sekian dari penjelasan saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan dan Bapak dosen dapat menerimanya. Sekian dan terima kasih.